Oke, hari ini agenda kita yaitu Town Hall Meeting SIP Digitalisasi UMKM. Jadi di sini nanti kita kelas besar ya bareng-bareng, kelas A, B, C, sama D. Nah, ini kayaknya yang join masih sekitar 80, sekitar 80, jadi ada sekitar 20 orang lebih yang belum join. Boleh minta tolong untuk teman-teman yang belum join bisa diinfokan ya. Karena kita nanti startnya jam 9.30. Nah, untuk teman-teman nih, di sini nanti karena agenda kita kan lengkap ya, ada Pak Haris, ada Pak Alan, dan juga di sini nanti ada Pak Lukman Hakim, beliau merupakan dosen pendamping program SIP. Jadi dosen pendamping dari narasumber.id. Nah, ini nanti karena ada Pak Lukman Hakim, mungkin teman-teman di sini bisa disiapkan ya pertanyaan, mungkin ada yang merasa kesulitan di kampusnya masing-masing, seperti konversi SKS atau bagaimana, mungkin nanti bisa ditanyakan. Nanti di akhir mungkin ada sesi Q&A. Bisa dipersiapkan dulu pertanyaannya. Oke, sambil kita nunggu teman-teman yang belum join ya. Izin off cam, oke. Oke, kita di sini nanti nggak ada ini ya, nggak ada absen, cuman nanti absennya kita akan mantau dari Zoom-nya langsung. Jadi di Zoom-nya langsung nanti kita akan ngecek nih siapa yang hadir, siapa yang enggak. Jadi nanti kelihatan sendiri. Karena kalau absen satu-satu, dipanggil satu-satu akan lama ya, 100 mahasiswa dari seluruh kelas. Oke, ini saya mau ngecek dulu yang kelas A nih. Yang kelas A, banyak nggak yang hadir? Boleh tulis di kolom chat. Kelas A, kelas A. Kelas A banyak nggak nih? Oh, ini nih. Oke, ya ketahuan ya nih dari nama Zoom-nya nih. A_ namanya masing-masing. Nah, ini kelas A nih lumayan nih. Kelas B, kelas B. Kelas B. Absen dulu adik-adik Mas Samsi. Enggak bilang karena sudah aja itu cuma. Apa katanya? Nah, ini kelas B banyak nih. Kelas B. Waduh, kelas C Mas Samsul udah duluan. Nah, kelas B ada Mbak Nilu Putu, Swastika, Wilda, Rosiana, Mila, Pradila. Bagus, terima kasih nih ya buat teman-teman yang udah hadir tepat waktu. Kelas C, kelas C. Oh iya, di kelas C. Kelas C mana nih? Nah, ini nih. Nah, kelas C aman semua ya? Oke, kelas C hadir. Oh, ini Mas Haikal. Katanya kerja ya, Mas? Kelas D, kelas D? Banyak nggak? Waduh, langsung diserbu kelas D. Oke, mudah-mudahan di sini nanti ini ya, konsisten ya Zoom-nya dari awal sampai akhir. Nah, ini nanti mungkin dari teman-teman ada yang mewakili ya, mungkin dari kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Jadi masing-masing kelas nanti ada perwakilan mungkin yang mau disampaikan seperti kayak kritik atau mungkin masukan untuk apa ya, pembelajaran kita setelah libur panjang nanti. Saya lagi kerja izin off cam. Oke, oke. Oke, jadi dipersiapkan ya nanti mungkin ada yang mau disampaikan. Mungkin dari teman-teman ada ini, ada masukan gimana nih caranya supaya kegiatan kelasnya lebih seru. Kemarin kan kita udah pakai Kahoot ya, mungkin ada yang mau, ada yang punya saran selain Kahoot supaya kelasnya lebih asik lagi. Oke, selain Mas Haikal ada yang kerja lagi nggak? Selain Mas Haikal? Oh, ini banyak yang baru join nih.
nih? Maaf Kak, izin off cam. Maaf juga kalau nggak bisa ikut sampai selesai lagi mudik. Kebanyakan mudik ya? Pagi-pagi udah pada mudik ya? Baru aja cuti. Cuti apa nih? Mas Samsul udah, iya Kak, mau TW. Tuh, banyak yang mudik lagi di jalan. Hati-hati yang lagi di jalan. Kerja. Oke. Yang di hati kapan jalan-jalan, Mbak? Yang di hati, siapa tadi yang bilang? Mana orangnya? Mana orangnya yang bilang tadi? Nah, ini nih, Mas Samsul Huda kerjanya udah cuti. Mas Haikal nih belum cuti nih. Pengangguran. Oke, hari ini kita nanti ini ya, sharing santai ya. Jadi mungkin nanti ada yang mau disampaikan sama Pak Aris dan Pak Alan. Jadi santai kita ya. Oke, yang baru join dari kelas mana nih? Apakah ada presensinya? Kak, oke, presensinya nanti kita cek sendiri ya dari ini. Kita cek sendiri dari Zoom. Jadi Zoom-nya nanti kelihatan siapa yang hadir, siapa yang enggak.
Oke, baik teman-teman, di sini sudah sekitar 90 orang yang sudah join. Di sini Pak Alan, Pak Haris, dan Pak Lukman juga sudah join ya. Jadi kita mulai kegiatan sharing santai ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir ya Bapak Lukman, Pak Haris, dan Pak Alan, Pak Rani, dan seluruh peserta SIP dari kelas A, B, C, dan D ada 100 orang. Ini mungkin belum lengkap ya Pak ya. Jadi agenda hari ini sharing santai mengenai SIP digitalisasi UMKM. Baik, mungkin karena di awal tadi saya sudah menyapa teman-teman nih Pak. Jadi mungkin bisa langsung ada yang mau disampaikan dari Pak Haris selaku CEO Narasumber.id. Baik Pak Haris, dipersilakan. Cek. Oke, suaranya udah masuk ya. Sudah. Ya. Mohon izin Pak Lukman, saya memulai terlebih dahulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tim dari Narasumber.id. Kemudian ada Bapak Lukman selaku dosen pendamping program ya, yang nanti akan tentunya banyak memberikan informasi bagi kita semua, baik dari mitra Narasumber.id maupun bagi para peserta, ya, bagi para mahasiswa di sini yang mungkin akan mengalami kendala-kendala di kampusnya terkait dengan proses kegiatan studi independen ini. Apakah nanti tentang konversi nilai, apakah nanti tentang kuliah yang berbarengan dengan kegiatan ini, nanti bagaimana solusinya, nanti bisa berkonsultasi ya dengan beliaunya Pak Lukman Hakim yang hadir di tengah-tengah kita saat ini. Nah, sebenarnya komunikasi dengan DPP itu sebenarnya sudah difasilitasi oleh Tribe ya. Nah, kita kan sudah punya 2 Tribe ya, ada Mbak Popi dan Mas Albi ya. Cuman mungkin ada yang tidak sempat tersampaikan ya. Jadi kalau lewat Tribe nanti baru ke DPP. Nah, ini di forum yang ini nanti semua teman-teman di sini peserta bisa langsung menyampaikan ya apa kendalanya ketika mengikuti kegiatan ini gitu ya. Terus nanti mudah-mudahan juga bisa mendapatkan solusi apa yang harus dilakukan, apa yang harus mitra lakukan, apa yang harus mahasiswa lakukan agar nanti intinya ketika kita selesai melakukan kegiatan studi independen ini tidak ada lagi halangan-halangan tentang konversi nilai dan lain sebagainya, sehingga bisa balik ke kampus itu benar-benar ada hasilnya seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang pertama. Terus mungkin sedikit evaluasi ya, evaluasi dari perjalanan SIP digitalisasi UMKM sejak dimulai di bulan Februari ya, kita mulai di bulan Februari. Kemudian sekarang sudah pertengahan bulan April ya, berarti kita sudah jalan 2 bulan lebih ya, atau menjalani di bulan yang ketiga. Dan berarti masih ada 2 bulan lagi, masih cukup panjang perjalanan ya, 2 bulan lagi. Namun mungkin beberapa kali, mungkin juga Pak Lukman juga beberapa kali juga hadir di kelas gitu, ada beberapa yang menunjukkan mungkin udah semangatnya berkurang. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan seringnya izin, seringnya off cam kayak gitu ya. Nah, itu mungkin nanti bagaimana ini? Apakah kelasnya makin lama makin membosankan gitu? Harusnya enggak ya, karena kita materinya kan ganti-ganti terus setiap minggu ya. Setiap minggu ganti-ganti terus, bahkan mungkin trainernya juga ganti-ganti. Bahkan nanti sudah diinfo apa enggak ya? Dari Pak Alan nanti akan menyampaikan kita akan ada trainer spesial ya untuk edisi setelah Lebaran. Nah, kemudian setelah itu
berkenaan dengan agenda ini ya, kenapa kok hari ini dilaksanakan, itu karena harusnya hari ini sudah cuti bersama ya, tapi saya sangat menghargai ini tim-tim juga masih pada kerja ini, tim kita, terus para mahasiswa juga masih semangat ikut join. Ada Pak Lukman juga yang harusnya sudah cuti menyempatkan diri gitu. Nah, kami sangat berterima kasih, dan hari ini mungkin kelas terakhir sebelum cuti Hari Raya Idul Fitri. Sehingga kita nanti akan masuk di tanggal berapa, Ran? Dan kita nanti masuknya Tanggal 2, Pak. tanggal 2 Mei. Mei. Iya, kita nanti masuknya tanggal 2 Mei ya. Namun tanggal 2 Mei itu perlu saya ingatkan ya, itu untuk kelas sinkronus ya. Jadi nanti untuk kalau harusnya setelah Lebaran itu masuknya di tanggal 26 ya harusnya kalau nggak salah. Kalau jadwal cuti bersamanya. Nah, nanti untuk logbook saya pesan tolong jangan diisi cuti bersama yang tanggal 26 ya. Diisinya mempelajari e-book atau mempelajari video di LMS ya. Jadi agar logbooknya tidak kosong ya di minggu depan yang tanggal 26, 27, 28 ya berarti ya. Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu tolong diisi belajar mandiri atau belajar asinkronus melalui LMS. Kemudian di waktu liburan ini bagi para peserta yang tidak memiliki bisnis sendiri ya, yang nanti akan mendigitalisasi UMKM yang lain atau belum mendapatkan mitra, tolong diusahakan kesempatan ini digunakan untuk mencari target UMKM. Ya, target UMKM sudah disampaikan, boleh UMKM sendiri, keluarga, tetangga, ataupun yang terdekat ya. Karena apa? Karena di bulan terakhir nanti ya, di bulan Juni, kita nanti sudah menjalani Capstone Project ya. Capstone Project itu berarti kita akan menerapkan apa yang sudah kita pelajari dari bulan pertama sampai bulan keempat untuk mendigitalisasi UMKM gitu ya. Jadi semua ilmu tentang desain, fotografi, videografi, tentang digital marketing itu kita terapkan semua di UMKM tersebut. Jadi mumpung liburan ini yang belum dapat UMKM mitra untuk Capstone Project, silakan diusahakan didapatkan. Terus terakhir dari saya, di bulan Juni nanti juga akan dilakukan seleksi ya. Jadi kemungkinan tidak semua yang mengikuti sertifikasi BNSP karena ada syarat minimal ya. Jadi kehadiran 90% dan nilai tugas maupun tes itu harus di atas 80 ya rata-ratanya. Itu nanti baru bisa mengikuti sertifikasi BNSP. Jadi tolong misalkan yang sudah semangatnya kendor dipacu lagi semangatnya ya. Jangan sampai karena kendor rugi nanti ngikut nggak dapat sertifikasi BNSP gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit pengantar ya dari saya ya, Mbak Rena. Mungkin dilanjutkan sesi diskusi setelah penyampaian dari Pak Lukman. Oke. Baik, terima kasih Pak Haris. Mungkin itu sedikit pesan dari Pak Haris ya, jadi yang semangatnya mulai kendor nih teman-teman bisa di-up lagi ya. Karena sepertinya seleksinya lumayan ya ini untuk yang bisa mengikuti sertifikasi BNSP. Baik, di sini mungkin ada yang mau disampaikan juga dari Bapak Alan selaku manajer dari narasumber. Pak Alan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Pak Lukman, Pak Aris, rekan-rekan semua. Jadi kayaknya udah hampir semua udah disampaikan Pak Haris tadi. Cuman saya nambahin beberapa aja. Jadi ada dua hal yang mungkin cukup penting dan signifikan nanti ke depan. Yang pertama nanti setelah Lebaran, kelasnya akan kita gabung jadi kelas pagi semua, khusus untuk di satu topik. Jadi topik setelah ini kan ada topik tentang Google ya, tentang Google, dari bagaimana optimasi Google Business, Google Profile dan lain-lain.
Nah, nanti yang akan menjadi trainer adalah dari Google Indonesia langsung. Jadi kita akan datangkan trainer dari Google Indonesia langsung untuk 2 sesi. Nah, teman-teman karena mereka juga waktunya nggak terlalu banyak juga, akhirnya kelasnya akan digabung jadi kelas pagi semua, khusus untuk tanggal 2 sama tanggal 8. Itu jadi yang pertama. Nah, di sana saya harapkan seperti yang disampaikan Pak Aris tadi kan udah ada asinkronusnya. Teman-teman pelajari dulu nih. Kira-kira apa yang nantinya akan banyak kita diskusikan dengan mereka, apa yang perlu kita tanyakan. Sehingga ketika udah masuk di materi waktu pembelajaran di kelas, udah optimal. Diskusinya udah optimal dan lain-lain. Dan mereka juga kemarin udah diskusi sama saya. Di tanggal 2, selain materi, mereka akan juga ngasih tugas beberapa task yang nanti dikelarin dan akan dibahas di tanggal 8-nya. Jadi kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua nantinya, seperti yang udah disampaikan tadi, kita nanti ada istilahnya praktek tentang apa yang udah kita pelajari dari awal sampai akhir untuk mendigitalisasi sebuah UMKM. Bagaimana nanti sebuah penilaiannya? Nanti di akhir kita akan ada demo day. Jadi di demo day nanti setiap mahasiswa bisa mempresentasikan apa yang udah dilakukan dengan UMKM-nya. Entah itu miliknya sendiri, keluarganya, atau yang di sekitarnya gitu ya. Kalian harus ada metrik capaiannya. Jadi sebelumnya seperti apa, dia on prosesnya seperti apa, pencapaian targetnya seperti apa. Jadi nanti harus dijelaskan metriknya dengan jelas. Seperti itu. Nah, itu akan ada demo day-nya, nanti akan kita nilai satu persatu. Terus, apakah di demo day itu hanya sekedar presentasi hasilnya? Enggak. Nanti kita juga akan ada reward-nya untuk yang benar-benar optimal. Oh, ini benar-benar bagus nih. Kita juga akan ada reward-nya tersendiri nanti. Bukan begitu Pak Aris ya, Pak? Jadi Tentu nanti, lah, pasti. jadi teman-teman nih, biar nggak nanggung, nggak setengah-setengah gitu. Jadi kita pelajari benar, kita nanti dalam prakteknya juga kita optimalisasi dengan benar juga. Nah, jadi mungkin itu 2 hal yang cukup penting nantinya. Setelah Lebaran ini, apa yang perlu kita kejar dan juga capai targetnya. Oke, saya kembalikan Kak Rena. Mungkin nanti kita akan banyak diskusi lagi dengan teman-teman dan juga dengan Pak Lukman. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Alan. Jadi pesan dari Pak Alan tadi untuk materi setelah libur nanti ada ada materi Google Business. Itu ada yang kelas digabung ya. Jadi untuk yang kelas siang ikut ke kelas pagi. Jadi untuk yang bingung nih, jadwalnya sudah diupdate ya sama Kak Rani kemarin. Jadwalnya sudah diupdate di deskripsi grup besar studi independen. Oke, baik. Oke, di sini ada yang mungkin disampaikan juga dari Bapak Lukman Hakim, MKom PhD selaku dosen pendamping program SIP Digitalisasi UMKM. Baik Pak Lukman, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Yang saya hormati rekan-rekan dari narasumber.id, Pak Sauki selaku PIC dari narasumber.id, kemudian ada Pak Alan selaku manajer program, Mbak Rena dan Mbak Rani, dan jangan lupa yang saya hormati juga kawan-kawan mahasiswa program MSIP dari seluruh Indonesia. Nama saya perkenalkan diri. Nama saya Lukman Hakim. Jadi saat ini saya adalah salah satu dosen di Universitas Yudharta Pasuruan di program studi Teknik Informatika. Saya hadir di sini sebagai dosen pendamping program ya. Jadi 3 hari yang lalu ini saya diundang oleh Pak Haris untuk datang, untuk hadir pada hari ini untuk menjelaskan tentang apa-apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa terkait dengan proses rekognisi atau konversi SKS ini ya. Karena teman-teman di sini sudah separuh perjalanan ini belajar di narasumber.id, dan saya kira kawan-kawan mahasiswa semuanya di sini sungguh beruntung ya, belajar
bersama dengan narasumber.id, karena seperti yang disampaikan Pak Alan tadi, narasumber yang disediakan atau trainer yang didatangkan ini semuanya ya saya kira itu memang sudah pakar di bidangnya, apalagi bahkan didatangkan langsung nanti setelah Lebaran dari Google Indonesia. Jadi ini tolong dimanfaatkan dengan baik bagi kawan-kawan, karena tidak semua mahasiswa itu beruntung ya, beruntung bisa belajar langsung dari ahlinya seperti mahasiswa yang ada di sini semua. Jadi ini tolong dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Nah sekarang sudah berjalan separuh perjalanan, sudah mendapatkan materi yang bagus. Nah selanjutnya apa? Nah ini kaitannya dengan tugas saya sebagai dosen pendamping program. Jadi salah satu tugas saya itu adalah nanti membuat ini rekomendasi ya terkait konversi SKS yang nanti akan disampaikan kepada koordinator masing-masing program studi atau perguruan tinggi yang mahasiswanya mengikuti program di narasumber.id gitu. Artinya apa? Jadi nanti setelah kawan-kawan nanti menyelesaikan program ini di narasumber.id, jadi saya nanti akan membantu untuk proses rekognisi SKS atau konversi SKS-nya yang telah dijalani oleh kawan-kawan selama ini. Nah, harapannya sih nanti apa yang telah dilaksanakan oleh kawan-kawan, apa yang telah diusahakan oleh kawan-kawan, ya itu nanti bisa diakui gitu loh ya, oleh prodi maupun perguruan tinggi, minimal diakui 20 SKS gitu ya. Atau bahkan bisa jadi lebih dari 20 SKS. Jadi minimal 20 SKS. Nah, sekarang kenapa harus ada dosen pendamping program gitu ya? Ada apa gitu ya? Jadi kenapa harus ada dosen pendamping program? Jadi ini mengaca dari program-program sebelumnya gitu ya. Nah, di program MSIB di batch sebelumnya, batch 1, 2 sampai 3 itu banyak kejadian bahwa mahasiswa sudah melaksanakan apa namanya ya, sudah melaksanakan dengan baik gitu ya. Program MSIB ini ya, sudah mengorbankan waktu, kemudian pikiran gitu ya. Susah payah gitu, menyelesaikan semua ke perguruan tinggi, usaha selama ini tidak diakui gitu ya. Nah, ini kan sungguh merugikan mahasiswa gitu ya. Jadi prodi tidak mengakui, ada yang tidak mengakui sama sekali, hanya mengakui beberapa SKS. Itu ada yang seperti itu. Nah, ini kondisi seperti ini nanti justru akan merugikan mahasiswa gitu. Nah, kita tidak ingin ini terjadi lagi gitu loh. Maka di sini ada peran dari dosen pendamping program gitu ya. Nah, kemudian apakah mahasiswa yang bersangkutan itu sudah mendapatkan persetujuan dari perguruan tinggi gitu ya, ketika akan melaksanakan atau mengikuti sebuah program gitu ya di MSIB? Ya sudah gitu. Perguruan tinggi dan prodi sudah menyetujui gitu dalam kasus yang tadi itu. Nah, terus kenapa kok bisa terjadi? Ya, ini karena di awal-awal ya dulu program ini di awal-awal masih baru, jadi perguruan tinggi itu belum memahami secara mendalam gitu ya tentang bagaimana sih seharusnya program MSIB ini berjalan gitu. Sehingga tidak ada komitmen gitu dari perguruan tinggi untuk menjamin kegiatan mahasiswa itu bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Padahal ketika perguruan tinggi itu menyetujui seorang mahasiswa untuk mengikuti program MSIB, maka konsekuensinya adalah PT perguruan tinggi itu harus memiliki komitmen gitu ya, harus memiliki komitmen untuk memfasilitasi pengakuan SKS yang telah dijalani oleh mahasiswa di Mitra. Nah, ini perlu saya tekankan ya ke teman-teman mahasiswa bahwa konversi SKS ini adalah bukan tugas dari Mitra, gitu ya.
Jadi sekali lagi, konversi SKS ini bukan tugas dari narasumber.id. Jadi konversi SKS ini adalah tugas dari perguruan tinggi Anda masing-masing gitu. Jadi nanti jangan sampai ketika sudah berakhir dan terjadi, misalkan ya, semoga saja tidak terjadi, perguruan tinggi tidak mau mengakui apa yang sudah Anda lakukan, tidak diakui, kemudian mahasiswa ke narasumber.id meminta pertanggungjawaban misalnya atau meminta bantuan. Nah, itu sebenarnya bukan pada wilayah dari narasumber.id. Jadi nanti yang harus melakukan itu adalah perguruan tinggi atau program studi, nanti bisa dengan saya, jadi didampingi oleh saya nanti ketika nanti ada masalah. Itu ya. Semoga ini bisa menjadi jelas untuk teman-teman mahasiswa. Kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya sebagai mahasiswa jika terkait dengan terkait dengan rekognisi SKS ini gitu ya. Jadi ini sudah dapat separuh perjalanan. Nah, jadi sekarang kita harus bersiap-siap gitu ya untuk, karena 2 bulan lagi mungkin ya, 2 bulan atau 3 bulan lagi program ini sudah berakhir gitu. Jadi kita harus siap-siap bagaimana dengan rekognisi SKS-nya. Nah, jadi mulai sekarang ini silakan ya bagi semua mahasiswa itu mengkonfirmasi gitu ya kepada program studi atau kepada perguruan tinggi masing-masing gitu terkait dengan rekognisi SKS ini. Jadi apakah Anda ini ketika kembali nanti sudah dijamin diakui sebanyak 20 SKS atau tidak gitu. Jika sudah ada kepastian ya dari perguruan tinggi, berarti tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Jadi kemarin saya juga komunikasi ya dengan Tribe gitu. Banyak komunikasi dengan Tribe. Jadi Mbak Popi, kemudian ada Mas Albi gitu ya. Tiap minggu kita komunikasi, kemudian saya juga mendengar bahwa sebagian besar gitu ya, mahasiswa di narasumber.id ini sudah mendapatkan kepastian gitu, baik yang kelas A maupun yang kelas B. Nah, ini tentu saja kelas pagi atau kelas siang ya maksud saya. Tentu saja ini merupakan kabar yang baik gitu ya untuk kita semua. Artinya kawan-kawan di sini tinggal fokus mengikuti materi pembelajaran yang telah dirancang oleh narasumber.id tanpa rasa khawatir gitu ya. Nah, kalau yang belum kan jadi was-was kan ya. Apakah kalau tidak diakui bagaimana ini? Akhirnya semangat untuk menyelesaikan materi pembelajaran ini menjadi menurun dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana dengan mahasiswa yang belum mendapatkan kepastian gitu ya? Nah, sekarang bagi yang belum mendapatkan kepastian, sambil melakukan konfirmasi ya, melakukan konfirmasi ke program studinya masing-masing. Nah, mahasiswa juga harus mempersiapkan dengan baik apa saja yang sudah dipelajari selama ini dalam bentuk logbook yang baik tentunya ya, dan kemudian laporan. Jadi kalau ada produk atau desain atau rancangan gitu ya, dari tugas-tugas yang pernah dilakukan, karena saya tahu di setiap minggu itu sepertinya ada tugas gitu ya dari trainer, kemudian dikumpulkan di LMS gitu tuh banyak sekali dan bagus-bagus. Nah, itu jangan sampai hilang gitu ya. Didokumentasikan dan disiapkan saja gitu. Sebagai untuk jaga-jaga. Jadi itu nanti yang akan kita buat ya sebagai dasar untuk membantu dan memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi atau program studi untuk proses rekognisi dari SKS jenengan gitu. Disimpan saja semuanya, logbook, laporan, kemudian produk-produk atau tugas-tugas yang sudah dilakukan itu disiapkan saja semua dan didokumentasikan, disimpan dengan baik. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan. Jadi saya simpulkan lagi. Jadi yang perlu disiapkan yaitu pertama logbook ya. Kemudian nanti laporan,
Nah, kemudian nanti kalau ada prototipe atau produk atau tugas, hasil desain, hasil rancangan, nah itu semuanya disiapkan gitu. Kemudian untuk logbook ya, khusus ini untuk logbook, jadi masukan aja. Jadi sebisa mungkin itu membuat logbook yang baik ya. Yang baik itu yang bagaimana sih gitu ya. Jadi yang logbook yang baik itu ya yang menggambarkan apa yang sudah dipelajari gitu ya. Apa yang sudah didapatkan gitu. Dan apa yang sudah dikerjakan gitu. Jangan sembarangan ketika menyusun logbook itu. Karena ini nanti menjadi dasar gitu. Menjadi dasar untuk membantu ya DPP dan juga membantu koordinator perguruan tinggi membuat rekomendasi rekognisi SKS-nya. Karena dari logbook ini sebenarnya menggambarkan komitmen mahasiswa gitu, menggambarkan komitmen mahasiswa. Apakah mahasiswa itu melaksanakan desain kontrak yang sudah dilakukan di awal semester gitu. Karena kan logbook itu kan setiap hari. Nah, di situ kita akan melihat komitmen dari mahasiswa, apakah mahasiswa komitmen atau tidak menyelesaikan sesuai yang telah direncanakan. Nah, kemudian log juga akan menjadi dasar bagi kita untuk memberikan penghargaan untuk mahasiswa yang bersangkutan. Jadi, apakah bahwa mahasiswa yang bersangkutan ini sudah menempuh setara dengan mata kuliah apa, begitu. Nah, kita lihat semuanya nanti melalui logbook ini. Nah, kemudian dari logbook ini kita juga bisa melihat ya, melihat pengayaan kompetensi apa yang didapatkan selama melaksanakan pembelajaran. Jadi dari logbook ini kita juga bisa melihat apakah ada hasil produk juga yang bisa diapresiasi lebih gitu. Apalagi di narasumber.id setiap minggunya ada tugas gitu ya. Ada produk yang dihasilkan. Jadi ini menjadi harus kita apresiasi lebih gitu. Sehingga bisa dikonversi menjadi SKS gitu. Nah, kemudian misalkan ya, misal saja pada materi kemarin desain grafis misalnya, itu ada tugas misalkan untuk mendesain sebuah promosi produk gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kita lihatnya mahasiswa tidak hanya sudah bisa membuat iklan promosi gitu. Tetapi kita juga bisa melihat sisi lainnya gitu. Sisi lainnya apa? Bahwa mahasiswa itu berhasil melakukan kerangka berpikir secara detail gitu. Tentu kan dalam pembuatan proses iklan promosi kita harus berpikir kan ya secara detail. Kalau itu misalkan secara grafis kita harus berpikir secara detail bagaimana promosi itu bisa langsung terlihat oleh customer. Kalau video kita harus berpikir secara detail frame by frame-nya gitu kan. Nah, ini kita apresiasi gitu. Meskipun itu tidak terlihat di logbook gitu. Tapi kalau Anda bisa menjelaskan logbooknya dengan baik, dengan lebih mudah kita mengeksplor apa yang tidak terlihat gitu. Kemudian juga dalam proses pembuat iklan promosi itu kan juga dibutuhkan kemampuan kreativitas gitu. Kemampuan kreativitas yang itu juga harusnya itu bisa dikonversi ke SKS juga. Itu harus kita apresiasi juga untuk proses rekognisinya gitu. Nah, jadi tolonglah ini logbooknya disusun dengan baik gitu, yang menggambarkan apa yang Anda sudah dapatkan. Gitu. Nah, terus ada lagi contoh tadi misal saya mendengar bahwa mahasiswa mencari UMKM gitu ya, yang mau bekerja sama gitu ya. Nah, ini kan kalau itu ditulis di logbook ya, nah kita bisa melihat dari sisi lainnya apa. Ketika proses pencarian UMKM sampai berhasil menemukan UMKM itu kan ada beberapa skill harusnya yang bisa diapresiasi gitu. Misalkan skill apa? Public speaking gitu ya. Jadi bagaimana Anda berkomunikasi dengan baik sehingga mampu mendilkan ya. Sehingga UMKM mau diajak bekerja sama. Kemampuan bernegosiasi, kemudian etika gitu ya, tentunya dengan etika yang bagus membutuhkan etika yang bagus ketika kita
bernegosiasi. Nah, ini harus kita apresiasi lebih gitu. Dan itu bisa kita lihat melalui logbook yang Anda buat. Jadi saya simpulkan untuk logbook ini kira-kira apa saja yang bisa dimasukkan gitu ya. Jadi yang pertama Anda masukkan apa yang sudah dilakukan gitu. Kemudian apa yang sudah Anda dapat gitu ya. Kemudian kompleksitasnya gitu ya. Jadi bagaimana kompleksitas dalam penyelesaian tugasnya gitu ya. Kemudian luaran ini maksudnya produk yang dihasilkan, rancangan, desain, dan lain-lainnya. Kemudian durasi kegiatan itu bisa dimasukkan juga ke logbook. Karena durasi kegiatan ini juga nanti bisa dikonversi juga. Jadi saya kira itu ya, jadi apa yang dilakukan, kemudian apa yang didapat, kemudian kompleksitasnya, kemudian luaran atau produk atau tugas yang sudah dilakukan. Ya itu dijelaskan di dalam logbook. Dan durasi kegiatannya juga. Jadi silakan itu dilakukan. Diisikan ke dalam logbook. Nah, nanti sebagai dengan berdasarkan logbook ini ya kita akan berusaha untuk memberikan rekomendasi yang bagus gitu ya untuk kawan-kawan di sini supaya proses rekognisi SKS-nya nanti berjalan seperti apa yang kita harapkan bersama gitu. Ya. Jadi demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan konversi SKS ini. Nah, sebagai penutup saya ingin mengucapkan selamat berlibur dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman mahasiswa yang merayakan gitu ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat menyelesaikan ini sampai akhir dan juga selamat menikmati liburan tentunya dengan bijak gitu ya. Dari saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Pak Lukman. Nah, itu teman-teman sudah disampaikan ya dengan Pak Lukman. Jadi intinya tadi untuk SKS itu bukan tugas mitra, tapi itu merupakan tugas dari perguruan tinggi. Jadi tugas kami di sini itu hanya mendampingi, jadi mendampingi untuk teman-teman yang berkendala. Kemudian yang perlu disiapkan tadi ada logbook, laporan, hasil tugas atau karya mahasiswa. Nah, untuk logbooknya ini usahakan teman-teman mengisinya yang baik ya. Nah, kemarin-kemarin ini masih banyak nih yang revisi logbook. Jadi masih banyak yang mengisi yang sangat singkat, padat, dan jelas. Jadi banyak yang ngisi hanya mempelajari video produk, mempelajari desain grafis. Nah, itu kan harusnya kegiatan kita selama Zoom, selama kegiatan dengan trainer itu kan sangat detail dan banyak sekali ya. Nah, itu bisa dilengkapi dan dijabarkan lagi. Kayak gitu. Baik, mungkin di sini karena sudah yang disampaikan dari Pak Haris, Pak Alan, Pak Lukman juga sudah. Mungkin dari teman-teman nih, di sini saya mau membuka sesi Q&A. Jadi silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh, silakan. Mungkin bisa raise hand atau dituliskan di kolom chat, boleh. Oke. Sedikit tambahan juga buat teman-teman. Jadi yang ditulis di logbook itu bukan hanya yang sinkronus kayak Zoom-nya ya. Jadi kalian mempelajari asinkronus, mempelajari e-book, lihat video, itu sebenarnya juga termasuk dalam kegiatan kalian dalam minggu itu. Jadi bisa didetailkan yang seperti itu. Kalian riset ke UKM, kalian analisis kegiatan, itu juga bisa dimasukkan logbook. Jadi gitu ya. Jadi bisa sangat detail, sangat lengkap. Yang bisa kita tuliskan itu banyak banget nantinya. Ya, betul. Ada pretest sama post-test juga bisa dimasukkan juga. Oke, baik, silakan yang mau tanya. Mungkin ini ada yang raise hand, Mbak Elma dari kelas A. Silakan. Ya, di sini saya Almanada Maulani dari Universitas CIC Cirebon. Sebelumnya saya mau ini sih kayak mengklarifikasi aja gitu. Dari mungkin kelas-kelas yang udah dilewatin sama tugas yang udah dilewatin di narasumber. Jadi kan ada beberapa tugas yang udah dikasih dan itu kan berhubungan sama UMKM langsung. Nah, saya tuh menggunakan UMKM-nya tuh di setiap tugas tuh terkadang beda-beda gitu. Kayak misalkan saya sendiri kan bukan ini ya, bukan pembuat UMKM atau
yang punya usaha UMKM. Jadi saya masih menggunakan kayak punyanya orang. Karena saya sendiri biasanya nge-sellernya aja gitu tuh, Pak. Jadi untuk nanti sertifikasi BNSP itu sendiri tuh apakah harus sudah memiliki produk sendiri ataukah bisa bergabung dengan orang tapi emang dimulainya tuh dari nol lagi, dan ketentuan yang bakal digunain di BNSP tuh itu. Jadi mungkin bisa persiapan juga nih sama teman-teman yang lain, dan konfirmasi juga sebenarnya saya tuh salah nggak sih pakai UMKM kemarin-kemarin itu beda-beda gitu. Jadi kayak nggak satu matriks gitu. Jadi harus memulai matriks itu bagaimana seperti itu. Oke. Langsung saya jawab aja ya, Ren. Baik. Oke. Tadi dengan Mbak siapa tadi ya? Mbak Elma. Elma ya. Jadi kalau untuk tugas ya Mbak Elma ya, kalau untuk tugas sih tidak masalah ya, UMKM-nya itu berganti-ganti. Cuma nanti akan jadi masalah ketika capstone project. Nah, karena nanti capstone project di akhir ya, di bulan terakhir itu kalau bisa ya, memang atau bukan kalau bisa ya, ya harus satu UMKM aja. Jadi nanti maksudnya matrik itu before sama after ya. Sebelum Mbak Elma menerapkan apa yang sudah dipelajari itu posisinya seperti apa, bagaimana kondisinya, kemudian setelah diterapkan akhirnya jadi seperti apa. Nah itu bedanya cuma di capstone project. Kalau misalkan kita sejak awal sudah menentukan UMKM-nya, maka ketika kita mengerjakan capstone project, kita bisa mengambil tugas yang sudah dikerjakan dan mungkin tinggal dipoles seperti itu ya. Tapi juga ada plus juga ketika kita bekerja dengan banyak UMKM. Kan semakin banyak pengalaman juga ya. Semakin tahu karakteristik banyak produk. Terus dari sekian UMKM itu kita bisa memilih mana sekiranya yang paling enak diajak jadi mitra gitu ya, atau jadi partner dalam menjalankan digitalisasi UMKM. Jadi nggak ada salah benar sih di sini. Bahkan mungkin meskipun yang sejak awal sudah satu UMKM, waktu nanti mengerjakan capstone project juga akan memoles ulang kan ya. Jadi tidak serta-merta dari tugas itu langsung gitu. Jadi nggak masalah kalau menurut saya. Seperti itu jawabannya. Ini sepertinya Mbak Elma live. Mbak Elma live ya? Oh, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa lihat recordingnya di Zoom ya. Atau mungkin pertanyaan yang sama juga ya bagi teman-teman yang lain. Kemarin soalnya waktu di beberapa tugas itu ada yang studi kasusnya masih menggunakan marketplace yang lain gitu, atau beda antara tugas 1 dengan tugas 2 masih belum sinkron ya, nggak masalah sih. Karena penilaian tugas kalau yang di masing-masing course itu tidak melihat dari tugas sebelumnya. Jadi hanya di materi itu saja, seperti itu ya. Nah, tapi nanti kalau untuk yang capstone project atau yang real project nanti di akhir, nah itu diusahakan satu UMKM aja gitu. Agar tidak menyusahkan juga kan membuat metriknya. Kalau banyak UMKM kan nanti ya repot ya, susah nanti. Seperti itu. Baik. Nah, itu mengenai tugas. Jadi ada plus minusnya ya. Oke, mungkin itu juga menjawab untuk pertanyaan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Aris. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya Kak izin bertanya. Oke, baik, silakan. Siapa? Ya, terima kasih atas waktunya Kak. Saya Tarisa dari UPN Veteran Jawa Timur. Nah, jadi dalam bulan ini tuh baru saja saya dikirimkan lembar penilaian dari kampus. Jadi lembar penilaiannya itu diperuntukkan untuk di tempat studi independen. Nah, nanti ini untuk prosesnya gimana ya Kak? Sebenarnya sudah ada template-nya gitu. Jadi tinggal mengisi nilainya kayak gitu sih. Oke, baik. Yang menjawab? Template
template gimana Tarisa? Jadi dari kampus ada kayak lembar gitu ya? Iya, ada lembar penilaian gitu, Pak. Jadi nanti itu ada dari setiap poin-poinnya itu sudah ada nanti ada kolom untuk nilainya. Nah, ini nanti proses saya berikan ke tempat studi independen ini gimana? Apa saya mungkin mengirimkan ke mentor atau gimana? Hmm, Itu perlu seperti ini ya, perlu legalisasi atau tanda tangan dari mitra penyelenggara gitu juga ya? Iya, benar, benar, Pak. Atau bagaimana? Oh, jadi sebenarnya nanti waktu di akhir kan, waktu di akhir itu kan akan mendapatkan sertifikat. Dan di sertifikat itu sudah ada nilainya. Mungkin yang diminta kampus itu kan ada UTS, ada UAS gitu ya. Nah, ini mungkin untuk nilai UTS-nya gitu mungkin ya. Nah, itu sebenarnya bisa antara dua sih. Bisa juga dikirimkan ke kami, nanti kami bantu untuk ngisikan nilai-nilainya itu. Iya, poin-poinnya. Sudah coba dikirimkan nggak Tarisa? Belum, Pak. Belum saya kirim. Mungkin nanti bisa saya kirim. Hmm, Ya. boleh. Ya itu nanti pasti akan ini ya. Tiap kampus nanti formatnya pasti macam-macam nanti itu ya. Pasti beda-beda kayaknya. Nah, tapi nggak apa-apa nanti kita bantu. Ada berapa orang sih dari UPN Veteran? Lumayan Pak kalau dari Salah satu yang paling banyak kayaknya dari Di UPN kelas ini ya, Veteran. paling banyak. Iya. Oke, ya. Nanti kita fasilitasi lah. Biar next adik-adik kelasnya bisa join ke kelas kita lagi. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Tarisa. Kalau untuk itu seperti apa Pak Lukman? Jadi dari kampus kan ada format ya, nanti diberikan ke kami. Itu berarti sebenarnya kita sudah akan memberikan nilai di akhir, tapi mungkin kan dapatnya baru di akhir gitu. Jadi mungkin dari kampus merupakan nilai awal gitu, itu memang wajar ya Pak Lukman? Menurut jadi saya nggak bisa komentar karena tidak tahu template-nya seperti apa, Pak, gitu ya. Oh ya ya. Mungkin saya bisa menangkap bahwa nilai yang maksud itu yang sudah ada di apakah nanti penilaiannya seperti itu di akhir nanti mengambil dari yang LMS itu atau nanti ada proses penilaian lagi Pak Haris? Karena saya melihat kan di setiap topik materi pembelajaran itu kan sudah ada nilainya. Tugas, kemudian ada pretest dan posttest. Apakah itu nanti yang akan dicantumkan di sertifikat ataukah itu diolah lagi penilaiannya? Kita nanti olah lagi Pak. Jadi Oh, yang lebih penting itu sebenarnya nilai waktu capstone project sih Pak. oke. Karena kan kita anggap yang awal itu masih belajar gitu ya. Jadi nanti misalkan ketika di awal pretest posttest kemudian mengerjakan tugas itu masih belum perfect lah. Nah, seiring waktu kan mahasiswa itu akan belajar gitu ya. Ya, produk realnya itu kita kemarin ada prosentase ya Pak Alan ya. Yang paling besar kita di capstone project ya Pak Alan. Kita Iya, kemarin benar, Pak. rumuskan. Oke. Itu. Jadi kalau misalnya nanti template-nya itu sama, kira-kira ya item-itemnya dengan yang telah disiapkan oleh narasumber.id, saya kira nggak masalah untuk diisikan gitu, diberikan. Tetapi kalau itu ternyata berbeda formatnya, kemudian item-itemnya yang mengarah pada konversi SKS gitu ya. Jadi secara tugas itu bukan tugas dari mitra gitu ya. Tetapi ketika mitra inisiatif untuk membantu memberikan sesuai dengan format yang telah disesuaikan dari perguruan tinggi, silahkan saja. Tapi secara tugas sepertinya bukan tugas itu. Bukan tugas dari mitra. Kalau nanti template-nya itu mengarah misalnya seperti proses konversi SKS di luar dari yang sudah dipersiapkan oleh mitra. Saya kira gitu, Pak. Oke, baik. Ya. Ya, nanti mungkin kita konsultasikan lebih lanjut dengan Pak Lukman ya. Iya. Itu. ya baik sudah terjawab
Tadi Mbak siapa tadi? Sudah terjawab Kak Rena. Terima kasih banyak ya. Sama. Ada lagi yang mau tanya? Oh ini ada di chat. Dari kelas B, Muhammad Reza Agam. Kak, nanti mohon diinformasikan lagi ya Kak, dikut terkait jadwal tanggal yang cuti dan pembelajaran mandiri. Oke, siap. Karena di jadwal itu memang hanya keterangannya cuti itu ya, cuti lebaran. Ya itu. Jadi nggak ada keterangan yang nanti tetap mengisi di bukan di LMS tapi di logbook. Iya, nanti dibantu. Nanti di grup dikasih kayak kisi-kisi pengisian logbooknya. Oh ya ini belajar mandiri di LMS. Hmm. Oke baik, nanti saya list untuk jadwalnya. Baik, ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Ya mungkin kita tidak perlu lama-lama ya, nanti mungkin sampai 10.30 gitu, Kak Rena. Oh ini ada yang resen. David. David Amir, kelas A. Silahkan. Saya David Amir Saifuddin dari Universitas Dian Suwantoro, mau menanyakan soal logbook. Ya, Samir sama kayak kakaknya tadi, itu dari sekolahan, dari kampus itu sudah menyediakan logbook dan harus ditandatangan oleh para mentor dan review kayak gitu. Itu sebagai syarat UTS semester ini. Jadi kabarnya kirim surat ke sana atau saya harus ke narasumber gitu. Hampir sama pertanyaannya. Cuma konteksnya ini logbook. Jadi logbooknya itu harus buat sendiri seperti ada template-nya. Nanti ada reviewnya apa, terus sama para mentornya gitu. Oke, baik. Berarti itu hanya paraf ya, Mas? Taraf sama reviewnya mungkin Sama review. gitu. Ada template-nya dari kampus sendiri. Formatnya berupa apa? Berarti manual misinya nanti. Kalau tarafnya mungkin manual, kalau di hasil aktivitas itu diketik gitu. Hampir sama seperti logbook di website, cuma harus pakai template dari kampus dulu buat persyaratan UTS. Oh, UTS. Berarti masih ada mata kuliah wajib gitu? Kalau mata kuliah wajib itu ada sih, untuk kan ada sisa SKS saya ikut mata kuliah wajib, cuma untuk yang 20 konversi itu persyaratannya UTS itu harus ngambilin logbook sama portofolio hasil sama kegiatan itu. Oh, oke. Baik, nanti bisa dikirim saja ya. Jadi itu setiap apa, Mas, ngisinya nanti, reviewnya? Sebulan sekali Sama seperti atau? ya kayak di website itu, di kampus Merdeka itu di Kompas dibuatkan lagi tapi diformatkan seperti kayak apa ada parafnya, ada reviewnya apa dari mentor gitu. Oh, oke, baik. Berarti isinya sama, hanya Sama, formatnya beda. isinya sama, format beda. Oh ya, baik. Nanti bisa langsung dikirim saja ya ke mentor. Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya ini Udinus salah satu kampus yang ini ya, istilahnya mungkin sangat care terhadap program Kampus Merdeka, karena kami juga mendapatkan kiriman MOU dari kampus ya, dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang ya, Mas David ya? Iya, saya Semarang. Iya, Semarang. Nah, itu kita juga sudah MOU dengan Fakultas Ilmu Komputer. Kalau Mas David dari fakultas apa? Sama ilmu komputer juga. Fakultas Ilmu Komputer ya. Kita dapat kiriman. Oke, Mas David, nanti kita bantu Mas David. Ya, selama itu semuanya masih tercover dan istilahnya seperti yang tadi disampaikan Pak Lukman ya, bukan kayak misalkan merumuskan ini harus dikonversi jadi berapa, itu ya kita bisa bantulah. Kalau misalkan review itu kan sebenarnya sudah ada ya. Kalau tugas yang di LMS itu sebenarnya sudah direview oleh masing-masing trainer yang ngecek tugasnya, itu sebenarnya sudah direview. Nah, itu
nanti kalau misalkan dibutuhkan format lain, selama bisa di-cover oleh tim kami juga akan kami bantu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin maksimal 2 pertanyaan lagi aja, Karena. Oke, baik Pak. Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang raise hand dari kelas B lagi. Mas Muhammad Afriansyah. Silakan Mas. Selamat pagi, Pak. Saya Muhammad Afriansyah. Saya dari Universitas Jambi. Di sini saya ingin bertanya, itu kan nanti di akhir itu kan ada laporan akhir sama implementasi proyek. Itu apakah laporan akhir itu disatukan sama implementasi proyek atau dibedakan lagi laporannya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, jadi capstone project itu kan istilahnya nama kegiatannya ya, kegiatannya. Tapi kalau laporannya ya itu yang dimaksud laporan akhir itu. Nanti apa yang dikerjakan di capstone project itu yang dituliskan, termasuk salah satu yang dituliskan di laporan akhir. Gitu. Jadi bukan kok ada laporan capstone project sendiri, ada laporan akhir sendiri, tidak ya. Cuman capstone project itu anggaplah teman-teman semua yang di sini itu sama kayak mau menghadapi ujian akhir gitu ya. Ujian akhir, terus nanti di akhir akan kita jadwalkan, mungkin tidak kelas besar ya, kelas berapa gitu, nanti masing-masing presentasi, kita kasih waktu untuk demo D ya, demo D, terus kita nanti akan siapkan, kita akan lombakan itu ya demo D. Nah nanti mahasiswa yang bagus nanti akan mendapatkan hadiah. Kita belum nemu hadiahnya. Dari kemarin saya sama Pak Alan ke dealer mobil belum nemu yang cocok. Gitu. Mungkin itu bisa menjawab ya. Ya. Mungkin sedikit tambahan Pak Aris. Jadi gampangnya kalian itu kalau dunia kampus itu miripnya gini. Capstone project itu tugas akhirnya, terus laporan akhirnya itu ya laporan untuk capstone project-nya. Demo D itu sidangnya gitu ya. Jadi rangkaiannya sebenarnya mirip-mirip aja kayak dunia kampus seperti apa. Jadi nanti ada tugas akhirnya, ada buat laporannya, ada sidangnya yang bahas laporan kalian itu. Jadi benar-benar kalian benar nggak ini ngerjain sendiri? Apa jangan-jangan cuma ngarang-ngarang indah gitu. Nah, nanti kita akan benar-benar pastikan. Kalau misalkan ternyata kalian ada yang punya bisnis sendiri dan bisnisnya bagus banget gitu. Kalian presentasinya juga bagus banget. Ya bisa jadi kita malah bisa kenalkan ke investor pun bisa. Kita bisa kenalkan ke investor, kita bisa kenalkan misalkan cari sponsor dan lain-lain. Bahkan saya sempat ngobrol juga sama Pak Haris, kalau ada yang benar-benar bagus misalkan, kemarin ada pertanyaan, boleh nggak ngelamar di narasumber.id? Kalau ada yang benar-benar bagus, malah mungkin bisa kita hire duluan gitu, malah kita tawarin kerja di tempat kita, seperti itu. Itu Pak Haris tambahannya. Ya, benar itu ya. Jadi kita sekarang sedang mengajukan untuk kelas berikutnya dengan 300 mahasiswa. Dan tentunya kita pasti akan butuh asisten mentor mungkin, asisten mentor. Dan nanti yang bagus di kelas ini, nanti kita akan hire jadi asisten mentor. Langsung kerja jadi ya. Keren sekali Pak. Jadi sedikit info Pak Lukman. Jadi ada beberapa mahasiswa kita itu yang kemarin itu juga mereka udah punya project work yang bagus-bagus. Ada yang sampai jadi mereka bikin desain logo untuk BUMN kayak gitu-gitu. Jadi rata-rata nggak sekedar mahasiswa. Jadi beberapa orang mahasiswa itu udah semi profesional lah gitu. Nah itu potensinya juga lumayan bagus juga. Iya ya, menarik sekali itu Pak. Saya juga lihat hasil pretestnya juga. Ini saya lihat hasil pretestnya ini juga tinggi juga. Beberapa mahasiswa Iya. hasil pretestnya sudah pro banget gitu. Sampai 80, 90 ada. Wah ini bukan main-main ini inputnya. Dan nanti setelah di narasumber lebih lagi profesi juga tawarannya ini.
Oke, baik. Itu tadi Mas Muhammad Afriansyah. Gimana, Mas? Sudah menjawab? Sudah Baik, terima terjawab? kasih Kak dan Bapak semuanya. Oke, satu lagi pertanyaan mungkin. Silakan. Kak, saya mau tanya, Oke, eh, silakan. perkenalkan nama saya Siti Aminah dari Universitas Nusantara PGR Kediri. Saya tanya terkait proyek. Kak, pengalaman dari proyek SIB saya ikuti tahun kemarin dari PT sebelumnya, itu saya cuma tanya sistematikanya sih, apa seperti biasanya kayak kita buat makalah, tapi di dalam makalahnya itu terdapat kayak latar belakang, terus identitas masalah, rumusannya itu, terus sejarah dalam kita membuat produknya, kita kan harus tahu dari mana sejarah produknya itu. Terus lalu kita juga harus tahu kalau sebelum kita membuat proses rancangan dan lain sebagainya, kita harus buat flowchart-nya terlebih dahulu. Terus kita harus buat kayak analisis sebagai uji kelayakan proyek ini layak enggak kalau dijual, kalau layak ya kita jual, kalau nggak layak ngapain dijual kayak gitu. Terus itu nanti kayak ada penyelesaian dari hasil uji kelayakan itu juga, terus kayak ada gambar rancangannya juga. Mungkin sistemnya kayak gitu atau mungkin berbeda ya? Setahu sepengalaman tahun kemarin sih Kak yang saya dapat. Terima kasih. Pak Alan mungkin bisa bantu jawab. Ya. Kalau kita berbeda ya, kita lebih mirip kayak kalian bikin pitch deck. Cukup bikin pitch deck secara sederhana, paham pitch deck lah ya. Nanti kita ada kelas khusus lah. Seperti apa pitch deck yang bagus gitu. Nah, kalian harus bisa menjelaskan pitch deck itu. Di pitch deck itu nanti kita akan menempuh problemnya apa, problem di UKM yang kalian pecahkan, solusinya apa. Solusinya adalah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Terus prosesnya UKM yang kalian tangani, akhirnya kan akan muncul before after-nya. Nah, nanti goal-nya apa, achievement-nya apa, dan lain-lain gitu ya. Jadi lebih kayak pitch deck. Yang lebih jadi poin penting penilaiannya nantinya juga di cara kalian mempresentasikan. Bisa nggak kalian menjelaskan? Kalau kita secara harus misalkan lengkap banget, mirip-mirip skripsi kayak gitu kan, latar belakang, ada abstraknya dan lain-lain, kita males baca satu-satu. Itu sejujurnya gitu ya. Kita nggak akan pernah baca 100 mahasiswa satu-satu. Yang pertama itu buang-buang waktu. Yang kedua juga kalian pun ngarang bisa. Tapi ketika kalian benar-benar mengerjakan sesuatu, kalian bisa menjelaskan, itu yang menjadi poin penting kita. Makanya yang disampaikan Pak Lukman tadi, kita nggak hanya menilai kalian itu secara kalian bisa mengerjakan sesuatu, tapi bagaimana kalian juga punya public speaking-nya, bagaimana kalian punya komunikasinya gitu. Nah, setelah kelas Google nanti juga ada kelas komunikasi. Jadi ada kelas public speaking juga. Nah, itu dimanfaatkan. Bagaimana sih kita mempresentasikan pitch kita, bagaimana sih kita menjelaskan proyek kita. Nah, itu yang akan jadi penilaian juga. Jadi yang ditekankan mungkin poinnya lebih ke ini ya, 50-50 lah. 50 dibentuk bagaimana pitch deck kalian, 50 bagaimana kalian mempresentasikan. Jadi bukan hanya laporan yang seperti sebelumnya. Kalau pengen tahu contohnya, banyak banget. Di googling aja pitch deck. Contoh pitch deck yang besar, misalkan pitch deck-nya Facebook gitu, pitch deck-nya Airbnb gitu. Semakin pitch deck perusahaan itu besar, semakin dia sederhana untuk dilihat. Semakin dia sederhana untuk dilihat, semakin dia detail ketika menjelaskan. Nah, itu nanti yang akan banyak kita pelajari. Gitu ya, Siti Aminah. Nanti ada pendampingan Baik, Pak. waktu Terima di kasih. minggu materi tentang apa project itu kan. Nanti kan ada pendampingan. Nanti akan dikasih contoh template pitch deck yang bagus, kemudian bagaimana cara mempresentasikan apa saja komponen yang tuangkan di pitch deck itu gitu. Tapi intinya ya nggak jauh-jauh dari yang dipelajari. Kayak misalkan analisis bisnis ya tentu ada. Dari mana? Ya kemarin kan sudah belajar. Apakah mau pakai BMC atau pakai Lean Canvas? Nah, itu kan opsional gitu ya. Selanjutnya untuk foto-foto, metode video dan lain sebagainya disesuaikan. Sosial medianya apakah harus semua ya disesuaikan gitu ya. Marketplace-nya sesuai dengan yang dipelajari lah. Ya, jadi saya kira kok
kalau ngikutin materi dari awal dan benar-benar memahami itu nanti untuk capstone project itu malah sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang menarik gitu ya. Sesuatu yang apa? Istilahnya kita playground kita lah untuk main-main di sana. Seperti itu. Atau mungkin ada tanggapan tentang capstone project sebaiknya seperti apa dari Pak Lukman, Pak? Halo, Pak. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Sudah jelas tadi, Pak, dari tidak ada. Saya kira sudah jelas tadi apa yang disampaikan Pak Alan dan Pak Haris. Jadi ketika teman-teman sudah mengikuti ini dari awal sampai akhir, saya kira nanti ide itu muncul-muncul sendiri begitu, Pak. Jika memang benar-benar mengikuti dengan serius ya. Jadi saya kira begitu saja, Pak. Izin bertanya Pak Alan dan Pak Haris terkait capstone project itu. Dari siapa dulu dong? Kenalan dulu. Ini Pak Lukman kan belum kenal. Perkenalkan, saya Muhammad Rizagam dari Universitas Putra Bangsa. Izin bertanya Pak, terkait capstone project itu baiknya produk UKM yang real, maksudnya ada bentuk fisik atau bisa pakai yang jenis jasa, Pak. Kemarin saya pernah dengar ya terkait Pak Alan pernah ngomong terkait produk jasa itu juga termasuk ke dalam UKM. Terus saya sendiri kan juga ada salah satu bisnis jasa juga ya Pak. Makanya kemarin saya mengimplementasikannya pakai produk jasa yang awal itu dari produk UMKM yang fisik ya. Ada produknya, terus kemudian di pertengahan saya berganti ke produk yang jasa Pak. Terus baiknya itu untuk mempermudah mungkin besok di capstone-nya Pak, itu baiknya yang produk ada fisik atau jasa itu bisa Pak. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi biar semua juga bisa pelajari. UKM itu nggak berbatas. Kalau UKM itu harus jualannya keripik buah misalkan. UKM itu harus jualannya minuman kemasan, itu enggak. Jadi UKM itu sebenarnya skala bisnis. Jadi skala bisnis yang ukurannya masih usaha mikro, kecil, menengah, itu UKM. Nah, apakah UKM itu ada komoditi khusus? Misalkan khusus yang jualan keripik-keripikan, minum-minuman kemasan, gitu enggak. Jadi kalian mau usaha jasa digital, mau punya jasa. Saya punya teman, dia punya jasa bikin studio desain animasi gitu. Itu bisa dianggap sebagai UMKM. Gitu. Boleh nggak itu kita buat sebagai capstone project? Boleh banget gitu. Malah itu sesuatu yang baru. Saya malah lebih suka ketika misalkan kayak siapa yang tadi dari ilmu komputer? Ini ya, David gitu. David itu kan dia basicnya adalah ilmu komputer. Ketika dia mau bangun sebuah bisnis dari awal, bangun yang punya ada di passion dia, termasuk yang ada dengan ilmunya dia. Misalkan dia buka jasa optimasi desain gitu, atau misalkan buka jasa pembuatan website gitu, itu malah lebih masuk akal ketika dia buka usaha UMKM seperti itu daripada dia buka usaha bikin donat keliling gitu misalkan. Nah itu lebih nggak make sense bagi saya ya, karena yang paling penting dari sebuah bisnis kalau kita bicara wirausaha adalah yang pertama passion dari kita itu dan termasuk ilmu dari kita. Jangan sampai kuliahnya ilmu komputer, ada nggak yang nggak nyambung, banyak yang nggak nyambung. Cuman mereka akan kerja lebih ekstra. Jadi yang paling optimal adalah manfaatkan apa yang kalian punya dulu. Makanya saya suka banget ketika yang muda-muda jurusan yang baru-baru ini punya bisnisnya jasa. Itu pun bisa dianggap UMKM. Itu bisa dimasukkan jadi capstone project. Gitu ya, Reza ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Kalau dari saya kan terkait pandangan UKM ya dan atau UMKM itu pelaku jenis usaha yang punya suatu produk real kayak gitu Pak. Terus kalau jasa ini masuknya apa mungkin UKM ya. Baru tahu dari kemarin Pak Haris pernah ngobrol terkait produk jasa itu termasuknya UKM juga kayak gitu. Terima kasih Pak Haris. Pak Alan.
Ya, sama-sama Reza. Ini ada pertanyaan juga di chat. Saya Lilis Kaliso dari Bina Sarana dari BSI. Memang menggunakan rencana bisnis yang nah, sedangkan untuk proyek akhir meriset sebuah jadi untuk rencana bisnis yang tidak digunakan untuk proyek akhir apa? Oke. Gini. Bagaimana ketika dari awal kalian bikinnya bisnis plan? Apakah di tugas akhir itu akhirnya akan meriset UMKM? Kalau bisnis plan kalian itu benar-benar matang dan bisa dieksekusikan, boleh. Gitu ya. Itu boleh kalian buat sebagai capstone project. Berarti projectnya adalah eksekusi bisnis plan kalian. Nah itu. Kalian siap nggak eksekusi bisnis plan kalian? Kalau kalian nggak siap, berarti 6 bulan kalian cuma main-main. Kita kan matangkan bisnis plan sebenarnya di sini. Kalau memang bisnis plan ini benar-benar matang, ya udah, berarti kita bisa maju untuk eksekusi. Eksekusi itu susah nggak? Tergantung. Eksekusi itu banyak. Yang pertama, hanya sekedar jadi sebuah mock-up, sebuah prototipe itu udah eksekusi. Setelah mock-up-nya jadi, kita buat MVP-nya. Minimum viable product gitu. Kalau MVP-nya udah jadi, kita bisa riset ke pasar. Nggak harus yang namanya eksekusi itu udah jedur, kita udah punya produknya, kita udah punya tokonya, enggak. Tapi kita udah benar-benar ada plan untuk eksekusinya. Jadi gitu. Boleh nggak pakai bisnis plan? Boleh. Kalian asalkan ada roadmap untuk eksekusinya gitu ya. Lilis. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Sebelum diakhiri ternyata banyak pertanyaan yang muncul. Baik, karena sudah jam 10:30, jam 10:30 lebih ini. Kegiatan kelas besar ini bisa kita akhiri. Terima kasih banyak untuk Pak Lukman, Pak Haris, Pak Alan, dan seluruh peserta SIP yang telah hadir nih di acara pagi ini. Dan khususnya untuk kelas siang nih, yang kemarin kemungkinan banyak berkendala, tapi mengusahakan untuk tetap hadir. Terima kasih banyak untuk semuanya. Baik, kalau gitu kegiatan hari ini saya akhiri dulu. Saya mewakili tim narasumber.id. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan. Selamat liburan ya teman-teman untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin untuk yang merayakan. Baik, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir dan batin ya semua. Ya, terima kasih banyak Pak Lukman. Sama-sama. Teman-teman. Mohon maaf lahir batin Pak. Sama-sama. Lahir batin. Izin les. Baik Pak. Iya Pak, matur suwun.